Dalam Injil kita mendengarkan bahwa apakah hanya sedikit saja orang yang diselamatkan? Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu." Saudara-saudariku, anak-anakku yang terkasih, dalam karya keselamatan hidup ini, kita ini disediakan ada 2 pintu seperti di katedral ini ya. Ada 2 pintu. Hanya saja 1 pintu itu lebar dan 1 pintu itu sangat sempit. Maka yang gemuk seperti saya agak susah, harus berjuang untuk bisa melewati. Mengapa ada 2 pintu? Pintu yang lebar itu adalah pintunya kedagingan. Orang yang memasuki melewati pintu yang lebar itu mudah. Yang mudah adalah kalau kita mengikuti dan keinginan kita ini hanya sebatas kedagingan. Rasa senang, puas, gembira, lalu juga minta diberi, lalu sakit segera sembuh 1, itulah. Tidak belajar tapi lulus ranking 1, itulah kira-kira yang diinginkan. Kita tidak usah bekerja keras tetapi keuntungannya banyak, dan itulah kedagingan. Tapi jalan yang sempit itu adalah jalan yang sulit, itu jalan roh. Di mana jalan itu adalah jalan yang dilewati orang yang memaafkan, orang yang tahu bersyukur, orang yang mau menghayati penderitaannya. Dia tidak memohon kepada Tuhan, "Tuhan tolong jangan sampai aku menderita." Tidak. Orang seperti itu adalah meminta kepada Tuhan, "Tuhan, anugerahkanlah roh keperkasaan kepadaku sehingga aku mampu bersama Engkau melewati segala penderitaan ini." Itu adalah jalan sempit. Karena ketika difitnah tetap mencintai, ketika dilukai kita ini tetap memaafkan, ketika kita ini dibenci, kita tetap tidak terpengaruh kebencian itu, dan kita tetap mengasihi orang itu dan selalu mewujudkan apa yang baik dalam hidup bersama. Itulah jalan sempit, jalan yang tidak mudah. Saudara-saudariku yang terkasih, jalan sempit itu kita bisa lewati kalau kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Hari ini kalian yang mendapatkan sakramen krisma akan diurapi minyak krisma di kepalamu, yang menandai bahwa sebenarnya ketika urapan krisma itulah ada 7 warisan roh yang diberikan ke kamu. Ada 7 senjata keajaiban Tuhan yang diberikan kepada kamu. Tergantung kamu apakah tetap mau pilih jalan yang lebar ataukah tetap bertekun dan menghargai, mengakui dan menggunakan 7 karunia roh itu atau tidak. 7 karunia roh atau sabta karunia Roh Kudus. Tentu pada waktu persiapan krisma kalian sudah diajari ya. 7 karunia Roh Kudus. 1 roh, 1 roh hikmat. Kalau kamu sungguh menghidupi Roh Kudus, maka akan ada hikmat di dalam dirimu, dalam akal budimu, dalam pemikiranmu, dalam cara pandangmu, dalam kata-katamu ada hikmat,
Kalau kita ini menghidupi karunia Roh Kudus. Satu, roh hikmat. Apa? Roh hikmat. Kedua, kalau orang yang menghidupi roh, dia bukan hanya untuk hikmat bagi dirinya sendiri, tetapi membagikan hikmatnya bagi orang lain. Maka ada roh nasihat. Jadi sudah dua, yaitu roh apa? Hikmat dan nasihat. Kalau orang memiliki roh hikmat, maka dia akan selalu tanggung jawab terhadap keselamatan orang lain. Dia tidak bisa. Jadi kalian yang sudah krisma, aku enggak rela temanku tidak selamat. Aku akan menasehati dia, membagikan hikmat supaya saudaraku, temanku, mereka yang belum mengenal Kristus mendapatkan keselamatan dalam hidupnya. Aku tidak rela kalau anak-anak di lingkungan di wilayahku tidak mendapatkan pengetahuan iman. Maka aku akan membagikan hikmat, ikut mengajar sekolah minggu, ikut menasehati anak-anak untuk mendapatkan karya keselamatan. Dan kita kalau sudah rela hati berbagi dengan orang lain, kita akan dimunculkan karunia roh, yaitu roh pengertian. Sudah tiga. Satu, roh hikmat. Dua, nasihat. Tiga, pengertian. Kita menjadi mengerti rencana Tuhan. Kadang kita nggak tahu baca kitab suci maksudnya apa, manfaatnya apa. Tetapi kalau kita ini menghidupi bersatu dengan Roh Kudus, kita tiba-tiba celing, oh ternyata Tuhan maksudnya begini. Dalam peristiwa kita kadang-kadang tidak ngerti maksudnya Tuhan, kenapa doaku tidak dikabulkan, kenapa aku mendapatkan hujatan atau bulian orang, kenapa aku ini kok remedi dalam ujianku. Kita seringkali tidak mengerti dan langsung menyalahkan, langsung mengutuki, langsung dan sebagainya. Tetapi kalau kita bersama Roh Kudus, kita punya hikmat dan bisa mengerti apa rencana Tuhan bagi hidupku. Yang keempat, roh keperkasaan, roh kesentosaan, roh kekuatan, roh ketahanan. Barang siapa kita ini menghidupi Roh Kudus mempunyai daya tahan. Tidak mudah baper, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat, tidak mudah nyeklek, lari dari masalah. Enggak, kita punya daya tahan untuk setia, daya tahan untuk terus bertekun, daya tahan untuk melayani, daya tahan untuk meminta maaf. Meskipun kita dipermalukan sekalipun, punya kekuatan yang luar biasa. Orang yang hidup dalam roh, maka kekuatannya adalah kekuatan kasih Tuhan sendiri yang ajaib. Maka sudah berapa tadi? 4 ya. 1 roh hikmat, 2 roh nasihat, 3 roh pengertian, 4 roh keperkasaan. Nah, lalu yang kelima, ini anugerah yang luar biasa, yaitu roh pengenalan akan Allah. Karena dimanapun kamu tidak pernah merasa sendirian. Kamu selalu memandang wajah Allah. Kamu selalu melihat Allah menemani kamu. Selalu melihat, mengalami, merasakan Tuhan tidak meninggalkan aku. Wajahnya selalu tersenyum, memandu, mengawal, melindungi, menjaga, memberkati. Dimanapun.
ketika kita berhadapan, tidak satupun orang yang mencintai kita tidak terlalu pusing. Tidak ada yang memuji atau menghargai, tidak pusing. Karena apa? Aku mengenal Tuhan yang selalu senyum dan bangga tentang aku. Maka kita selalu mengenal Allah dimanapun. Ketika pergi ke pantai, tiba-tiba kita melihat kuasa Allah yang luar biasa. Kita sebutir pasir di hamparan pantai yang maha luas ini, aku melihat wajah Allah yang penuh kuasa. Selalu mengenal wajah Allah dimanapun. Ayo, 5 karunia. 1 roh hikmat, 2 roh nasihat, 3 roh pengertian, 4 roh keperkasaan, 5 roh pengenalan akan Allah. Kalau orang selalu mengenal Allah dimanapun, maka kita akan menjadi orang yang selalu hormat kepada Tuhan dimanapun. Kita selalu merasakan hadirat Tuhan. Maka di situ selalu, kalau saya dari dulu suka sekali dengan tanaman pakis. Tanaman pakis tahu? Itu yang tunas baru itu selalu melengkung, melingkar gitu ya. Tunas yang baru selalu begitu. Saya membayangkan ini orang yang selalu takwa, hormat kepada Allah. Dimanapun selalu menghormati Allah. Dengan berhadapan orang yang menjengkelkan sekalipun, aku menghormati Allah. Roh Allah yang hadir pada orang itu. Maka selalu rendah hati dan selalu takwa. Itulah yang disebut dengan anugerah roh yang ke-6, roh kesalehan atau roh ibadat, roh ibadah. Dimanapun kakiku berdiri, di situ aku ibadah. Aku hormat pada Tuhan. Ketika di warung, ketika di toko, ketika di tempat kantor kerja kita, di sekolah, bahkan di WC sekalipun, aku hormat akan Tuhan. Disitulah hidupmu menjadi saleh. Dan terakhir adalah roh takut akan Tuhan. Kalau sudah menerima karunia Krisma, maka kita ini takut mengecewakan Tuhan, takut menyakiti, menodai cintanya Tuhan yang sebegitu besar. Aku tidak mau main-main, aku tidak mau mencuri, aku tidak mau berbohong, aku tidak mau mengkhianati teman, aku tidak mau gegabah di dalam bersikap. Karena apa? Aku takut menodai cinta Tuhan kepadaku. Maka teman-teman, saudara-saudari, itu tidak mudah. Itulah jalan sempit yang harus kita lewati untuk menjadi anak-anak Tuhan yang layak untuk mengikuti perjamuan makan bersama Tuhan. Selamat untuk mengikuti upacara suci sakramen Krisma. Mari kita siapkan hati kita dengan baik untuk membaharui lebih dahulu janji baptis kita.